Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salokalisa dengan NIM 031112300021. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutradmaja Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI CATR CTT. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Teori Etika dan Pengambilan Keputusan Beretika. Sebelum memulai ke materi, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama ada etika dan moral. Terdapat beberapa definisi mengenai etika. Brooks and Dunn 2012 menggunakan definisi dari Encyclopedia of Philosophy yang melihat etika dari 3 definisi, yaitu 1. Pola umum atau cara pandang kehidupan, 2. Sekumpulan aturan perilaku atau kode moral, dan yang ketiga pertanyaan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan perilaku. Menurut Brooks and Dunn 2012, terdapat 3 dasar mengapa manusia melakukan tindakan beretika. Yang pertama yaitu agama, yang kedua hubungan dengan pihak lain, dan yang ketiga persepsi tentang diri sendiri. Nah, maksud dari agama ini pada dasarnya sudah mengatur atau memberi petunjuk mengenai seluruh tindakan manusia di dunia yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Lalu yang dasar yang kedua adalah hubungan dengan pihak lain. Manusia minimal tidak merugikan pihak lain, dan yang terbaik adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Penjabaran hubungan dengan pihak lain yang cukup populer belakangan ini adalah compassionate atau berbelas kasih dengan sesama. Bentuk lainnya seperti kasih sayang, cinta, simpati, dan lain-lain. Lalu dasar yang ketiga adalah persepsi tentang diri sendiri. Manusia melakukan tindakan beretika untuk kepentingan diri sendiri atau self-interest. Dasar ketiga ini berdasarkan asumsi bahwa manusia sebetulnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Manusia berupaya melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Baik, selanjutnya ada teori etika. Terdapat 4 teori etika yang akan dipaparkan. Yang pertama, teori teleologi, yang di dalamnya yaitu utilitarianisme dan impact analysis. Lalu yang kedua, etika deontologi atau motivasi untuk berperilaku. Yang ketiga ada justice and fairness atau memeriksa keseimbangan. Dan yang terakhir ada virtu etik. Teori etika pertama yaitu teori teleologi, yang di dalamnya yaitu utilitarianisme dan impact analysis. Teleologi berasal dari bahasa Yunani, telos yang berarti akhir, konsekuensi atau hasil. Jadi teori teleologi mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan-keputusan beretika. Nah, menurut teori teleologi ini, suatu keputusan etika yang benar atau salah tergantung apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang positif atau negatif. Sebuah keputusan yang secara etika benar memberikan hasil yang positif, sedangkan keputusan etika yang salah adalah keputusan dengan hasil negatif. Nah, penjabaran mengenai teori teleologi ini ada pada utilitarianisme. Pengertian utilitarianisme yaitu teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Nah, utilitarianisme ini berbeda dengan hedonisme. Hedonisme pada individu yang mengejar kesenangan individual, sedangkan utilitarianisme melihat kesenangan pada tingkat masyarakat. Nah, utilitarianisme dibagi menjadi 2. Yang pertama, utilitarianisme tindakan, dan yang kedua, utilitarianisme aturan. Nah, utilitarianisme tindakan adalah tindakan yang secara etika baik atau benar jika tindakan tersebut akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Sedangkan utilitarianisme aturan memahami bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan, manusia sering menggunakan aturan atau prinsip-prinsip. Nah, selain itu juga utilitarianisme memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama,
belum ada satu ukuran untuk kesenangan atau kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah permasalahan dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan. Lalu yang ketiga cakupannya. Yang keempat, kepentingan minoritas yang terabaikan. Akibat keinginan untuk memenuhi kebahagiaan lebih banyak orang atau mayoritas. Dan yang terakhir yaitu utilitarianisme mengabaikan motivasi dan hanya berfokus pada konsekuensi, sebagaimana yang terjadi pada kasus dua eksekutif yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Lalu etika yang kedua yaitu etika deontologi atau motivasi untuk berperilaku. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti tugas atau kewajiban. Deontologi terkait dengan tugas dan tanggung jawab etika seseorang. Nah, deontologi ini mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dari pengambilan keputusan. Menurut teori deontologi, suatu tindakan dapat saja secara etika benar walaupun tidak menghasilkan selisih positif antara kebaikan dan keburukan untuk pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Teori etika yang ketiga yaitu justice and fairness atau memeriksa keseimbangan. Justice adalah proses pemberian atau alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan rasional. Dan fairness adalah kesetaraan atau keadilan. Nah, ada dua aspek dari justice, yaitu yang pertama procedural justice atau proses penentuan alokasi, dan yang kedua distributive justice atau alokasi yang dilakukan. Nah, yang pertama yaitu procedural justice atau keadilan prosedural, mengacu pada proses pengambilan keputusan atau serangkaian kebijakan yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi. Misalnya, persidangan adalah salah satu cara perselisihan diadili di banyak masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada distributive justice atau keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Contoh dari keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Lalu teori etika terakhir yaitu virtu etik. Virtu etik berasal dari pemikiran Aristoteles yang mencoba membuat konsep mengenai kehidupan yang baik. Menurutnya, tujuan kehidupan adalah kebahagiaan. Virtu adalah karakter jiwa yang terwujud dalam tindakan-tindakan sukarela, yaitu tindakan yang dipilih secara sadar dan sengaja. Kita akan menjadi orang baik jika secara teratur melakukan tindakan kebajikan. Lalu ada dua permasalahan utama dari virtu ethics menurut Brooks and Dunn 2012. Yang pertama, menentukan virtus apa yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Dan yang kedua, bagaimana virtus itu ditunjukkan di tempat kerja. Nah, sebuah virtu yang menjadi kunci dalam bisnis adalah integritas yang meliputi kejujuran dan ketulusan. Untuk sebuah perusahaan artinya konsisten dengan prinsip-prinsip perusahaannya. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu utilitarianisme menekankan pentingnya aturan untuk mengejar apa yang baik atau diinginkan, sementara deontologi lebih menekankan pada motif pengambilan keputusan beretika. Sedangkan justice and fairness berfokus untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam masyarakat. Dan etika virtu atau virtu etik cenderung untuk melihat secara lebih utuh sifat kemanusiaan manusia. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.